Kali ini saya akan bukan perkenalkan sih. Saya ingin membicarakan tentang Nerona Imu dari anime atau manga One Piece. Nah, yang saya bicarakan ini Nerona Imu ya, yang sosok masih sangat misterius itu. Tapi tentu bukan bahas tentang apa kemampuannya dia atau bisa ya apa pengaruhnya atau gimana. Saya mau membahas Nerona Imu itu dari segi perspektif bahasa Jepang. Paling tidak dari namanya dia. Namanya dia Nerona Imu. Itu setelah diteliti, coba saya lihat-lihat lagi, ternyata mengandung arti yang menarik sekali untuk dipelajari. Nah, Nerona Imu itu kalau di manganya ditampilkan namanya ya. Yang saya baca manganya yang versi bahasa Jepang, karena biasanya lebih akurat, paling tidak melalui proses translation. Biasanya kalau ada proses translation itu banyak yang nuansa nggak keangkat gitu ke bahasa tujuannya. Jadi saya baca yang bahasa Jepang aja ya. Nah gini, Nerona Imu itu namanya ditulis dengan huruf katakana ya. Namanya dia ditulis dengan huruf katakana. Ne, ro, na. Nerona. Jadi ini bacanya ne, ro, dan na. Kemudian lagi satu imu gitu ya. Ini i, ini mu. Ya. Jadi bacanya Nerona Imu. Seperti itu. Nah, dari kata Nerona ini saja, Nerona ini ya, ini juga sudah ada yang menarik. Artinya begini, kalau huruf katakana ini tadi terdiri dari 3 huruf ya, ada Nero dan Na, ini bisa saya rangkai. Jadi kita gabungkan huruf ini, jadi seperti ini. Ne-nya itu, ini ro, dan pada bagian na-nya saya ubah begini. Nah, ini huruf ini dibaca, huruf ini artinya adalah dewa. Dalam bahasa Jepang dibacanya adalah kami. Jadi Nerona itu ya. Neronanya itu kalau kita bisa gabungkan jadi sebuah huruf kanji, maka jadinya adalah huruf dewa dia. Kami. Oke, kalau dengar kami sama ya. Kemudian pokoknya tentang dewa itu seperti ini kanjinya. Ini ya. Dewa. Dari kata Neronanya itu. Nah, itu baru satu. Sekarang kata imunya. Ini i, ini mu. Ini juga kalau kita gabungkan dan jadi sebuah huruf kanji, maka ini disebutnya adalah, ini huruf kanji yang artinya adalah Buddha. Ya. Buddha. Kalau bacaan ininya sih Butsu. Butsu gitu ya. Nah, jadi dari kata Nerona ini saja, Nerona Imu, kita bisa dapati 2 kanji yang artinya itu kayak ini ya, kayak mighty banget gitu ya, kayak sacred gitu ya, kayak berhubungan dengan kayak Tuhan gitu ya. Sudah dewa, Buddha pula. Udah sang dewa dan sang Buddha pula. Makanya Imu itu kan kayak apa? Ditempatinya kayak tinggi banget gitu kan. Kayak yang tertinggi di antara yang tertinggi gitu ya.
Dulu kita pikir mungkin dari pihak Kaigun itu admiral sudah, admiral, Geng Sui-nya itu sudah paling tinggi. Geng Sui itu angkatnya Sengoku tuh ya. Kalau sekarang berarti Akainu. Nah, Akainu itu Geng Sui, Geng Sui-nya itu ya. Fleet Admiral, jenderal besarnya lah gitu ya. Dulu kita pikir itu udah paling tinggi, ternyata ada lagi yang namanya Tenryubito, kaum naga langit. Kaum naga langit kita pikir udah paling tinggi, ternyata ada lagi yang paling tinggi. Ya itu ya, yang Nerona Imu ini ya, paling tidak yang sudah diketahui sekarang. Dan Kamino Kisidang itu juga di atasnya Tenryubito kan. Kamino Kisidang itu God Knight ya. Kamino Kisidang. Nah, oh ya, Kamino Kisidang itu kaminya mereference ke kanji yang tadi, dewa itu. Ya. Nah, jadi sudah dewa, Buddha pula gitu ya. Jadi tinggi sekali emang. Kemudian itu dari segi huruf ya. Huruf katakana dari kata Nerona dan kata Imu itu kalau digabungkan bisa membentuk kanji seperti tadi. Yang mana artinya tinggi banget. Sekarang dari segi fonetis ya. Fonetisnya, bunyi imunya terutama ya. Bunyi imunya itu dalam semesta bahasa Jepang itu ada kata, ini sebuah kata kerja seperti ini. Ini bacanya imu. Imu ya. Kanjinya seperti ini. Ini bacanya imu. Dan imu ini artinya kayak ini ya. Kayak terlarang. Atau pokoknya nggak untuk didekati gitulah. Terlarang dan tidak untuk didekati gitu. Jadi dari segi nama aja, Nerona Imu ini udah kayak apa? Pertama, dia posisinya kayak Tuhan. Dua, dia suci kayak Buddha. Tapi di saat yang bersamaan dia harus dijauhi. Dan kayak keberadaannya tuh dari kata ini ya, dari kanji ini itu ada pengertian kayak dia tuh tidak boleh diketahui gitu. Imu. Nerona Imu. Dari namanya aja udah seperti itu. Ya, mungkin kedengaran biasa, tapi kalau teman-teman ngerti bahasa Jepang pasti akan langsung ke-trigger lihat namanya itu ya. Nah itu. Kemudian itu kata imunya ya. Nah sekarang saya coba lagi kata neronanya. Ya, nerona lagi. Ini kalau misalnya dibikin huruf kanji ya pada masing-masing katanya. Ne itu bisa punya beberapa huruf kanji yang punya bacaan ne, ya. Ro juga ada. Na paling tidak kalau na itu yang saya tahu yang paling dipakai sehari-hari adalah kanji na seperti ini. Ya, ini artinya adalah kayak na itu terkenal atau nama gitu ya. Nah, yang menarik adalah bagian ne dan ro-nya ini. Tadi saya sempat googling. Ini dibaca ne. Katakana ini ya. Ini katakana. Dibacanya ne. Tapi kalau ini kita cari kanji dengan bacaan ne, itu ada kanji seperti ini. Ini artinya suara. Ada kanji juga artinya tidur ya. Ini tidur. Kemudian lagi satu ne, ada ne juga artinya akar. Gini kayak salah. Oh gini ya. Ne, ini akar. Nah, ini ne-nya. Oke. Dari kata ne-nya saja kita sudah bisa punya huruf kanji itu 3. Ada artinya suara, ada artinya tidur, ada artinya akar. Kemudian ro-nya sebentar. Add layer aja. Ini dibikin invisible dulu. Nah, dari ro-nya, ro, ini bacanya katakana ro ya. Kalau kita tulis pakai kanji, kita bisa punya kata ro seperti ini. Kemudian, ada ininya juga. Ro ini artinya reaktor. Biasanya berhubungan dengan nuklir. Nah, kemudian ada lagi ro yang
bentuk hurufnya itu kayak begini. Ini saya milih kanjinya berdasarkan ini ya, kanji yang dipakai sehari-hari, paling tidak sampai level N2 ya. Ro-nya ini artinya jalan. Nah, dari kanji dari bacaan ro, saya bisa punya punya dua kanji ini. Ada reaktor dan ada jalan. Kemudian dari bunyi na-nya, ini katakana na ya. Nah, ini saya cuma nemu satu aja yang paling umum dipakai, yaitu ini. Ini berhubungan dengan nama. Kanji ini berhubungan dengan nama ya. Nah, tadi kalau kita wrap up lagi, ni itu ada artinya suara, kemudian ada artinya lagi, ada suara, kemudian ada kanji tidur, ada kanji akar, gitu ya. Kemudian kalau dari ro ada kanji reaktor nuklir, misalnya gitu. Kemudian lagi satu ro tadi ada jalan ya. Nah, kemudian berikutnya ada kanji na. Nah, ini paling tidak satu aja yang saya tahu. Nah, kalau misalnya saya pilih di antara kanji yang saya munculin tadi itu, saya pilih satu-satu ya. Dari masing-masing bunyi ne-nya. Misalnya saya ambil ne. Misalnya saya ambil ne-nya itu pakai yang kanji ini. Kemudian ro-nya ini katakananya ya. Yang atas ini saya tulis pakai katakana. Yang bawah saya tulis pakai kanji. Biar mungkin buat teman-teman yang nggak familiar sama bahasa Jepang, huruf kanji itu adalah huruf yang bawa arti. Jadi satu huruf kanji itu ada artinya, bukan lagi cuma bacaan, tapi ada artinya, gitu ya. Kemudian ro-nya saya pilih huruf yang ini, ya, ro. Nah, na-nya seperti ini. Ini ada suara, ini ada reaktor, ini ada nama. Di antara kanji yang saya mention tadi itu, saya sangat tertarik dengan kombinasi kanji ini. Ini kalau dibaca sama. Ini ne, ini ro, ini na. Nerona juga. Tapi ada artinya dia. Artinya apa? Suara, reaktor, nama. Kalau disusun pakai bahasa Indonesia, kira-kira gimana jadinya yang bagus? Apa ya? Mungkin jadi nama, suara, reaktor. Atau mungkin disusun ulang begitu. Suara, reaktor, nama, reaktor. Gitu ya. Ya bisa aja kan. Nah, kalau teman-teman di antara 3 pilihan tadi, paling suka yang mana kombinasinya? Ya, karena ada arti akar juga. Ada artinya tidur. Ada artinya suara. Gitu ya. Ya, itu seperti itu. Tapi saya paling tertarik sih sama kombinasi yang ini. Reaktor ini ya, kanji ini, kanji ro ini, mungkin buat yang nggak baca bahasa Jepang, yang versi manga bahasa Jepang ya, ini muncul pada kata taiyoro. Ro-nya itu ya, ro. Taiyoro. Kalau nggak salah gini sih. Taiyoro. Atau Gengshiro ya. Taiyoro sih kayaknya sih. Taiyoro ini adalah bahasa Jepangnya dari kata mother flame. Kalau nggak salah loh ya. Pokoknya ro-nya ini muncul di kanji kalau mungkin teman-teman lihat ini ya, kata di mother flame itu waktu dimunculkan pertama kali, itu kan ada tulisannya di bawahnya, ada tulisan
kanjinya nggak salah. Kayak tadi Taiyoro saya tulis ya. Taiyoro. Kebalik. Taiyoro. Tapi di atasnya ditulis pakai katakana Maza Furemu. Maza Furemu. Nah, dalam manga One Piece kan banyak kayak gitu ya. Apa namanya? Ditulis kanji, sebuah kata ditulis dengan huruf kanji, tapi di atasnya dikasih kita cara baca yang sangat berbeda. Dikasih apa namanya? Furigana yang sangat berbeda dengan bunyi bacaan seharusnya. Ini kalau bicara harusnya kan Taiyoro. Taiyoro itu bukan Taiyoro, sorry. Yugoro ya, Yugoro. Taiyoro tuh saya ingatnya malah ini di anime Gundam Double O tuh apa namanya? Reaktor GN Drive-nya itu ya. Yugoro, sorry. Go-nya seperti ini. Ya, go-nya seperti ini. Kemudian ro. Yugoro. Nah, U-nya ini saya lupa nih. Gini ya. Yugoro. Yugoro. Nah, gini ya. Yugoro. Harusnya begini cara bacanya. Tapi oleh Oda Sensei, kita dikasih cara baca biar kita nyebutnya itu jadi Maza. Kebalikan. Maza Fureme. Nah gini, kita disuruh bacanya jadi Maza Flame, Mother Flame itu ya. Nah, ro ini artinya adalah reaktor tadi. Reaktor nuklirnya itu. Makanya itu huruf yang saya pilih di antara kanji dengan bacaan ro yang mungkin muncul ya pada kata imunya ini. Ya. Jadi seperti itu. Yang menurut saya menarik adalah gimana Oda Sensei itu ngasih nama bener-bener kayak ini ya. Terutama untuk karakter yang kayak ini kan upper tier banget ya. Tier atas banget. Ternyata dia ngasih namanya semenarik itu filosofinya. Jadi tadi saya ada, kalau kita balik lagi ke awal ya, Nerona Imu. Nerona Imu begini ya. Kalau ini saja saya ubah ke huruf kanji, kita akan dapat seperti ini. Coba lihat ya. Bisa kayak menyatu gini kan. Ini sudah artinya dewa. Terus imunya ini, kalau saya gabungkan, ini sudah artinya Buddha. Kemudian ada lagi secara fonetis kata imu yang artinya apa? Kayak terlarang gitu ya, terlarang. Atau nggak boleh didekati lah, nggak boleh dekati. Nggak boleh diketahui juga ya. Nggak boleh didekati. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi namanya itu benar-benar kayak mencerminkan ini. Sosoknya kan kayak begini. Tidak boleh didekati tapi juga tinggi. Bukan tinggi. Posisinya setara dewa. Ngancurin pulau dia kan. Ngancurin pulau atas perintahnya dia. Ya. Dan dia setinggi udah kayak dewa, sesekret atau sesuci mungkin ya, sesuci Buddha gitu ya. Jadi mungkin tindakannya tuh nggak mungkin dianggap salah gitu. Tapi dia juga di saat bersamaan dia terlarang, nggak boleh diketahui gitu ya. Ya seperti itu. Dan dari nama yang tadi Neronanya itu
kita bisa dapat huruf-huruf kanji yang juga menarik. Di antaranya dari kata ne-nya saja itu kita bisa punya kanji ne, itu ada suara, tidur, dan akar. Ya. Dari ne-nya saja. Ro-nya kita bisa punya reaktor dan ada jalan juga. Walau mungkin kalau jalan kayaknya nggak nyambung ya. Karena dari cerita yang sudah berjalan itu ro-nya tadi yang ada. Nah, kalau na itu nama. Tapi ini mungkin adalah sebuah ini ya. Karena selain dia artinya nama, bisa juga punya arti terkenal dari huruf kanji ini. Makanya ada kata meibutsu gitu kan. Meibutsu itu artinya ini ya. Meibutsu. Kayak barang yang populer terkenal gitu. Nah, seperti itu ya. Kalau saya sih itu sangat tertarik dengan kombinasi kata ini. Ada suara, reaktor, dan nama. Gitu. Nah, ini tadi saya salah tulis ya. Saya ingatnya Taiyoro tadi. Ternyata Yugoro yang benar ya. Kalau di One Piece itu. Yugoro itu adalah nama dari Mother Flame. Itu kalau di bahasa Jepangin harusnya cara bacanya Yugoro. Tapi oleh Oda Sensei kita dikasih cara baca yang ofisialnya adalah Maza Frame. Dimana ro ini artinya adalah reaktornya. Dan itu cocok dengan bunyi Nerona ro-nya ya, pada kata Nerona Imu itu sendiri. Ya, seperti itu ya. Ini sebenarnya segmen yang sudah lama saya nggak bikin. Karena lagi baca One Piece dan cukup excited dengan beberapa chapter terakhir itu. Chapter yang baru-baru. Jadi saya rasa kayaknya asik nih kalau bahas dari segi bahasa Jepangnya itu. Ya seperti itu ya untuk video kali ini. Mohon maaf tadi saya sempat beberapa kali nulis kalau tulisannya juga agak jelek, nggak karu-karuan ya. Karena alatnya apa adanya gitu ya. Oke, itu ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Mungkin nanti akan ada lagi bahas tentang anime. Karena saya ngikutin anime itu jarang sekarang. Paling One Piece saja, dan itu dari manga. Yang bahasa Jepang juga. Yang bahasa Jepang aja yang saya baca. Karena ya itu biar nggak perlu translation lagi kan. Kebetulan juga bisa. Mungkin teman-teman kalau tertarik untuk bisa baca manga yang bahasa Jepang itu paling tidak teman-teman level N3 aja udah cukup kok. Level N3 itu kan harusnya udah bisa ngerti ini ya. Ngerti bahasa yang kasual, sangat kasual gitu. Harusnya udah bisa ngerti itu. Dan itu banyak di manga-manga. Contohnya ya manga One Piece ini. Ya, itu ya. Jadi semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya.